Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai review lab 1 yang berisikan tutorial konfigurasi internet akses, setting IP secara statik, manajemen service, changing port SSH, manajemen user, melakukan upgrade router OS, dan juga melakukan ekspor serta impor. Kita login dulu ke mikrotiknya dengan menggunakan MAC address. Setelah itu kita buka new terminal. Yang pertama di sini kita mengaktifkan VLAN terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi security profile. Kita masukkan perintah interface wireless enable VLAN 1. Selanjutnya lakukan konfigurasi security profile dengan memasukkan perintah interface wireless security profile add name. Di sini saya menggunakan name-nya Eka Nurul dengan mode dynamic case. Authentication types-nya WPA PSK dan WPA 2 PSK dengan unique shippers yaitu ICCM dan juga TKIP. Lalu masukkan grup shippers yang sama dengan unique shippers-nya. Jangan lupa untuk memasukkan password. Untuk WPA pre-shared key kita masukkan password WiFi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan pengecekan dengan mengetik perintah interface wireless security profile print. Ini bertujuan untuk kita mengecek apakah security profile yang kita buat tadi sudah terbuat atau belum. Selanjutnya di sini kita lakukan setting pada wireless VLAN 1 dengan memasukkan perintah interface wireless set VLAN 1 menggunakan mode station band 2 GHz DJN dengan SSID-nya WIN dan juga security profile yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, kita lakukan pengecekan apakah VLAN 1 sudah berrunning atau belum dengan masukkan perintah interface wireless print. Dapat terlihat bahwa di sini VLAN 1 sudah running. Selanjutnya, kita tambahkan IP address secara statik pada interface VLAN 1. Kita masukkan perintah IP address at address 192.168.10.15/24 dan interface-nya VLAN 1. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah IP address kita sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masukkan IP DNS dengan masukkan perintah IP DNS set server menggunakan IP Google yaitu 8.8.8.8 dan allow remote request-nya yes. Lalu kita lakukan pengecekan dan dapat terlihat bahwa IP servernya sudah tertambahkan. Selanjutnya di sini kita masukkan IP root sebagai gateway yaitu 192.168.10.10. Lalu kita cek. Nah, apabila statusnya di sini sudah AS, tandanya sudah aktif. Lalu selanjutnya kita coba tes melakukan ping kepada google.com untuk memastikan apakah router kita sudah terhubung ke internet. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan IP address baru dengan memasukkan perintah IP address at address 192.168.20.11/24 dengan interface Ether 2. Lalu di sini kita cek dan kita dapat melihat bahwa kita berhasil menambahkan IP address-nya. Selanjutnya di sini kita akan mengubah port service pada SSH yang awalnya 22 menjadi 890. Kita masukkan perintah IP service set SSH port 890. Kemudian kita lakukan pengecekan dan kita dapat melihat di sini bahwa portnya sudah berganti menjadi 890. Sebelum melanjutkan remote access dengan SSH, di sini kita setting IP static terlebih dahulu menjadi satu network dengan IP address yang kita tambahkan. Dan di sini kita masukkan hostname yaitu IP address kita dan juga masukkan port yang telah kita ganti tadi. Di sini kita login sebagai admin dan apabila kita berhasil login, tandanya kita berhasil melakukan remote access seperti
setelah kita melakukan changing port. Selanjutnya kita akan melakukan manajemen user. Di sini kita akan membuat user baru dengan grup yang right. Sebelumnya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apa saja grup yang sudah tersedia. Di sini kita membuat grup user baru dengan memasukkan perintah user group add name menggunakan nama ujian 2 dan polisi SSH yang right. Selanjutnya kita lakukan pengecekan, dan di sini dapat terlihat bahwa kita sudah berhasil menambahkan grup baru yaitu ujian 2. Setelah itu kita melakukan penambahan user dengan grup ujian 2 menggunakan perintah user add name EK, grup ujian 2 dan passwordnya juga EK. Jangan lupa untuk menambahkan allowed address-nya yaitu 192.168.20.67. Masukkan perintah user print, dan kini dapat terlihat bahwa kita berhasil membuat user dengan grup ujian 2 dan juga memasukkan allowed address. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian kepada grup user yang baru yaitu EK dengan grup yang right. Di sini kita sudah login menggunakan user yang baru dan kita coba untuk membuat user baru lagi dengan grup right ini. Dapat terlihat dari hasilnya di sini kita tidak dapat menambahkan user baru karena kita menggunakan user yang right. Kemudian di sini kita akan mengekspor file dan memasukkan perintah export file dan juga nama yang akan kita ekspor. Tunggu hingga proses selesai, lalu cek hasilnya menggunakan perintah file sprint. Dan di sini kita dapat lihat bahwa file export sudah ditambahkan dengan ekstensi RSC. Kemudian kita buka file pada Mikrotik, lalu kita drag filenya ke desktop. Di sini dapat terlihat bahwa ini berisi konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengubah IP address dan juga interface-nya. Di sini kita ubah menjadi 93 dan yang awalnya ether 2 kita ubah menjadi ether 3. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita hapus filenya yang ada di Mikrotik, lalu kita drag filenya yang sudah kita edit tadi ke Mikrotik. Setelah itu kita kembali ke putih dan kita reset konfigurasi yang ada pada router dengan perintah system reset configuration no default yes. Setelah di reset, kita masuk kembali ke dalam Winbox, lalu kita akan melakukan import untuk mengembalikan konfigurasi yang ada pada file export tadi. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengimport file, kita cek IP address menggunakan perintah IP address print. Di sini dapat terlihat bahwa konfigurasinya kembali lagi seperti di awal. Nah, tadi merupakan pembahasan materi mengenai review lab 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.